Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat seperjalanan, selamat bertemu kembali dalam layanan audio untuk Saat Teduh Bersama. Hari ini adalah hari Senin 6 Februari 2023. Tema renungan Saat Teduh kita dengan judul Persamaan Antara Curang dan Jurang. Persamaan antara curang dan jurang. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 22 ayat ke-7 sampai dengan ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang baik hati, menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, dan menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kejujuran dan tidak dalam kecurangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, kita bersyukur Kitab Amsal mengajarkan banyak hal-hal praktis yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti tanpa harus berpikir secara keras seperti aspek-aspek teologis yang terkadang sulit kita pahami. Kita belajar tentang bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam jalan kebenaran, yaitu kita menghindari sebuah pola hidup yang suka hidup di dalam kecurangan. Apa itu curang? Curang berarti membelokkan sesuatu, curang berarti memperkaya diri, mengambil keuntungan orang lain, sementara orang lain itu dirugikan karena sikap dan tindakan yang kita lakukan. Itulah kecurangan. Apa itu kecurangan? 1 kilo dijual ternyata 9 ons. Apa itu kecurangan? Kalau Anda sebagai pengemudi taksi yang memakai argometer, jarak yang seharusnya cuma 3 km dibuat berputar-putar sampai 6 km, sehingga biaya menjadi 2 kali lipat. Itulah kecurangan. Apa itu kecurangan? Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Kita bermain-main untuk tidak membayar pajak, sementara pemerintah yang harusnya dengan jujur, dengan benar mengelola pajak-pajak dari masyarakat juga berbuat curang. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang curang? Pemerintah secara oknum pribadinya atau kemudian masyarakat? Pada dasarnya yang namanya berdosa, siapapun dia, jabatan apapun, dari kalangan bawah sampai kalangan atas, dari pejabat sampai rakyat jelata, jiwa berbuat curang adalah dosa yang masih melekat di dalam diri kita kalau kita tidak mau perangi. Sekalipun kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, sudah dikuduskan oleh Allah, namun natur dosa itu adalah perjuangan seumur hidup untuk kita lawan. Apa yang firman Tuhan katakan? Pada ayat ke-8, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Tatkala bagi orang-orang yang suka berbuat curang, maka dia berpikir, aku menabur kecurangan akan menuai rejeki, akan menuai keuntungan, akan menuai kesuksesan. Namun firman Tuhan mencatat dengan jelas, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Orang yang menabur kecurangan akan masuk ke dalam jurang. Itulah kenapa disebut temanya persamaan curang dan jurang. Orang-orang yang curang itu dekat dengan jurang. Jurang kegagalan, jurang ketidakpercayaan. Sewaktu perbuatan-perbuatan kecurangan kita diketahui oleh hukum, maka kita berurusan dengan hukum, maka kita masuk menuai bencana. Orang-orang bersangkutan akan kemudian dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Apa yang hilang dari sana? Apa itu jurangnya? Jurangnya adalah orang tidak mempercayainya lagi. Mengapa banyak orang yang setelah lepas dari lapas, lembaga pemasyarakatan, masuk di tengah-tengah masyarakat, menjadi sulit untuk mendapat pekerjaan, menjadi sulit untuk mendapatkan akses-akses. Sewaktu keluar orang tetap mencurigai, sehingga banyak aspek itu tertutup. Dalam kondisi seperti itulah
Yang bersangkutan kemudian melakukan tindakan yang sama. Pelanggaran hukum kembali, akhirnya masuk kembali di dalam lembaga pemasyarakatan. Itulah kecurangan. Kecurangan tidak membawa berkah. Kecurangan tidak akan membawa katakanlah keuntungan. Tapi kecurangan pada dasarnya membawa kerugian. Karena kita tidak sedang menaiki bukit, menaiki tingkat kesuksesan, tetapi kita sedang memasukkan diri sendiri ke dalam jurang. Jurang apa? Yaitu jurang musibah yang kita terima, jurang bencana yang kita terima. Menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Pada ayat ke-7 dikatakan, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Ini juga adalah bentuk kecurangan. Orang-orang kita tatkala punya kemampuan secara finansial, punya kemampuan secara posisi, punya kemampuan secara jabatan, seringkali kita melakukan tekanan-tekanan. Itulah yang disebut dengan rodi kerja paksa. Mereka tidak berani melawan. Kita tekan sedemikian rupa, kita peras tenaganya, kita peras semua potensinya. Namun kemudian kita bayar seminimal mungkin, kalau perlu gratis. Kalau dia mau pindah kerja, kita ancam. Betapa sangat biadabnya atau sangat tidak memiliki belas kasihan tatkala orang-orang yang curang dan orang-orang yang sebagaimana Alkitab mengatakan yang punya posisi di atas menekan yang di bawah. Itu adalah bagian daripada kekejian di hadapan Allah yang harus dihindari, yang harus disingkirkan jauh-jauh. Jangan sampai ada niatan apalagi kemudian kita lakukan dan kita wujudkan. Sahabat seperjalanan, kehidupan yang jujur, kehidupan yang lurus, kehidupan yang adil, kehidupan yang bijaksana, kehidupan yang menghargai tentang hak-hak dan martabat manusia sebagai diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Tidak ada manusia yang lebih rendah dari diri kita, termasuk kita pun tidak ingin direndahkan oleh manusia yang lain, karena di hadapan Allah kita sama. Mari sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau ada bibit-bibit kecurangan atau perbuatan-perbuatan kecurangan yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan, biarlah kita datang ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah aku. Sebagaimana Daud, sebagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab berdoa kepada Allah dengan mengoyakkan pakaiannya, lalu kemudian berlutut di debu dan merasakan dan mengetahui bahwa akulah pendosa yang tidak layak dikasihi oleh Allah. Biarlah hidupku hidup dalam kejujuran. Hidupku adalah hidup yang memberkati. Hidupku adalah hidup yang menjadi sinar buat orang lain. Bukan kemudian menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kecurangan. Ada posisi, ada kekuasaan, ada harta, ada kekuatan, maka kemudian kita melakukan tekanan, kita melakukan pemerasan, kita melakukan tindakan-tindakan yang melukai orang-orang yang harusnya kita lindungi. Tapi justru orang-orang tersebut yang kita eksploitasi, yang kita manfaatkan, yang kita peras sampai kering, tidak ada lagi yang bisa kita peras dari yang bersangkutan. Biarlah kita belajar daripada Allah yang mengasihi, yang memberikan dirinya, tubuhnya, darahnya, sampai mati di atas kayu salib untuk keselamatan. Jauhi sikap dan tindakan kecurangan yang sesungguhnya itu firman Tuhan berkata, kita akan menuai bencana dan kita bukan mendapatkan rezeki dan keuntungan dan berkat, tapi orang curang akan masuk jurang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang menginspirasi kami dan biarlah mengubah kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang menjauhi kecurangan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, jangan hidup berlaku curang. Karena orang yang curang akan menuai bencana dan orang yang curang akan masuk jurang. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.